Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir, amin amin ya robbal alamin. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Edwita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Seni Rupa yang telah membimbing dan memberikan saya kesempatan untuk memaparkan karya seni lukis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zanatin Naim Al-Islami dengan nomor NIM 1107 62 1003 kelas B dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Baik, di sini saya membuat karya seni lukis dengan judul Sepasang Ikan Koi di dalam kolam terbuka bersama bunga teratai. Karya ini merupakan ke dalam seni aliran realisme yang dimana aliran gaya lukisan seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar yang biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Isi dari sebuah lukisan juga bisa berupa apa saja, misalnya wajah pemandangan atau bahkan jenis-jenis hewan atau tumbuhan. Tekstur merupakan unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter yang pada permukaan bidang yang dapat dilihat atau diraba. Tekstur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur alamiah merupakan watak bidang yang tercipta oleh alam. Contohnya urat, kayu, atau batu. Tekstur buatan atau tiruan merupakan watak bidang yang dibuat, disebut juga tekstur simulasi. Membuat watak kayu pada bidang memberikan kesan tekstur dengan teknik gambar tertentu. Fungsi tekstur untuk memberikan watak tertentu pada bidang permukaan yang dapat menimbulkan nilai estetik. Misalnya, tekstur dari urat-urat kayu ditonjolkan pada permukaan bidang patung sesuai bentuk patung. Prinsip kesatuan. Untuk mendapatkan suatu kesan kesatuan yang lazim disebut unity, memerlukan prinsip keseimbangan, irama, proporsi, penekanan, dan keselarasan. Antara bagian yang satu dengan yang lain merupakan suatu kesatuan yang utuh, saling mendukung dan sistematik membentuk suatu karya seni dalam penerapannya pada bidang karya seni, rupa, atau kriya. Prinsip kesatuan menekankan pada pengaturan objek atau komponen objek secara berdekatan atau penggerombolan unsur atau bagian-bagian. Dalam kekriaan pengaturan ini bisa dilakukan atau dapat dilakukan dengan cara permainan teknik pahatan, memformulasikan objek, subjek, dan isian-isian pada suatu bidang garapan. Prinsip penekanan. Pada seni rupa, bagian yang menarik perhatian menjadi persoalan atau masalah prinsip penekanan yang lebih sering disebut prinsip dominasi. Dominasi pada karya seni rupa dapat dicapai melalui alternatif, melalui penggerombolan beberapa unsur, pengaturan yang berbeda, baik ukuran atau warnanya, seperti misalnya gambar orang dewasa pada sekelompok anak kecil, warna merah di antara warna kuning. Penempatan dominasi tidak mesti di tengah-tengah, walaupun posisi tengah menunjukkan kesan stabil. Penekanan
atau pusat perhatian atau juga disebut objek, suatu karya atau garapan adalah karya yang dibuat berdasarkan prioritas utama. Karya yang diciptakan paling awal tersebut lebih menonjol dari berbagai segi objek pendukungnya seperti ukuran, teknik, dan pewarnaannya. Dalam seni kriya, penciptaan suatu karya didominasi menjadi 3 bagian. Yang pertama objek ciptaan, yang kedua objek pendukung, dan yang ketiga isian-isian. Objek ciptaan mendapat perhatian yang prioritas dan dominan karena akan dijadikan pusat perhatiannya. Objek pendukung yang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk yang dibuat agar tidak sama persis dengan objek ciptaannya, karena sifatnya sebagai pendukung. Sedangkan isian-isian adalah objek yang memberikan akses terhadap kedua objek ciptaan atau memberi pola atau motif pada sedangkan isian-isian adalah objek yang memberikan aksen terhadap kedua objek ciptaan atau memberi pola atau motif pada bidang tertentu untuk memunculkan objek ciptaan. Saya rasa cukup, itu saja yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf apabila masih belum sempurna. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.